Sesaat lagi Anda akan menyaksikan indahnya Ramadan didukung oleh sebelum duha zikir, setelah duha zikir, ba'da zuhur zikir lagi, sebelum makan siang halo boleh. sibuk Assalamualaikum, Ustaz. banget, sibuk kali nih Harus Bang nih Ustaz, Arif. penting ini untuk kehidupan bulan suci Ramadan, harus diisi dengan zikir Ustaz. Nih tuh Ustaz tuh. Allahu Akbar. Waduh, saya masih nulisnya di kertas Ustaz. Iya. Tapi kalau Bang Raja nulisnya di kulitnya dia. Nah itu, ya Bang Ya. Raja ya. Baru dimulai udah dikenain aja. Harus Ustaz, jangan kasih lewat pokoknya Ustaz. Masya Allah. Jadi gimana Ustaz nih? Kan maksudnya kan positif. Iya. Biar kita nggak lupa. Khawatir kalau kita di kantor, Betul. pekerjaan udah banyak. Sibuk. Ya kan? Padahal ketemu bulan Ramadan tahun depan belum tentu. Belum pasti. Jadi manfaatkanlah semaksimal mungkin kesempatan yang ada. Allahu Akbar. Saya sempat suuzon tadi, ini jadwal apa ini? Saya sangka jadwal ronda. Ustadz, nggak ada angka-angkanya Ustadz, nggak ada Iya, angkanya. Aman, jelas. Ustadz? Kelihatan. Masya Allah. Luar biasa. Jadwal doa dan zikir. Doa dan zikir. Mantap. Mudah-mudahan jadi inspirasi buat yang lain. Amin, insya Allah. Gimana Ustadz tuh cara membaginya, mana yang didahulukan, Iya. dan lain sebagainya? Sebetulnya zikir ini nggak ada waktunya. Jadi zikir itu, ya ketika kita ingat, kita zikir. Zikir itu mulutnya nyebut, hatinya ngingat, pikirannya fokus. Jadi mulutnya nyebut apa aja yang mengingatkan dia pada Allah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah, astaghfirullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bahkan diam pun zikir. Diam pun zikir. Ketika di toilet, kan kita nggak mungkin nyebut nama Allah. Nah itu dia. Iya. Maka ketika kita diam itu sebenarnya di hati kita tetap ingat Allah. Begitu juga saat kita puasa, ketika ada orang yang ya nggak sesuai syariat Islam kita lihat gitu, kita langsung di dalam hati kita astagfirullah, tercetus di mulut astagfirullah. Jadi sebenarnya, jadi kalau ada orang yang berzikir subhanallah, berapa lama dia tahan seperti itu? Ya. Jadi kalau ada orang la ilaha illallah, paling 100.000 habis itu. Zikir yang sesungguhnya, zikir yang nggak putus. Ya. Jadi begitu kita lupa, emangnya Ustaz Somad bisa ingat terus? Ya, saya manusia biasa, kadang lupa, kadang lalai. Begitu lupa, kita ingat lagi. Begitu lupa, kita ingat lagi. Begitu lupa, kita ingat lagi. Sampai puncaknya nanti saat malaikat maut mencabut nyawa kita, kita dalam keadaan berzikir. Man kana akhiru kalamihi, siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah. Jadi apa yang Bang Arif lakukan ini proses pembiasaan diri. Insya Allah mudah-mudahan. Jadwal doa zikir pagi, zikir siang, zikir malam, udah mantap luar. Tadi saya mau tulis gini, siang nanti ba'da zuhur, Ya. sebelum makan siang gitu misalnya. Sedang makan pun Allah mau barik lana zikir. Ramadan boleh makan Ustaz. Jadi Ustaz, Nanti habis Idul Fitri. habis Idul Fitri, betul Ustaz. Tapi yang menarik juga Ustaz, pengen ditanyakan ke Ustaz itu, kan sekarang kita tuh kan sekarang sudah ada yang digital itu ya Ustaz ya? Iya. Ditaruh di jari gitu. Dipijit langsung mental. Dipijit. Nah, jadi ketika kita lagi zikir, terus tiba-tiba bos kita panggil, "Hey Rif, sini ke ruangan aku dulu." Iya. Kan nggak mungkin sih bilang, "Belum selesai, belum 33," misalnya Iya. begitu. Iya. Kan dimarahin. Iya. Nah, kalau misalnya dijeda dulu, takut lupa, sah atau tidak, afdol atau tidak itu. Gitu. Ada yang disebut dengan mualat. Mualat artinya berturut-turut, kalau berhenti sejenak batal. Contohnya wudu. Ya. Wudu. Iza qumtum ila shalah, kalau kamu mau salat faghsilu wujuhakum, basuh wajah. Habis wajah, tangan. Ya. Terus dipanggil. Mas Arif, sini sebentar. Siapa? Akhirnya meeting. Nanti pas mau wudu nyambung ke kepala, nggak bisa. Nggak boleh kayak gitu. Karena wajah sama ini udah terlampau lama. Nah, ini mualat namanya. Adapun zikir tidak termasuk golongan ini. Oke. Jadi masih boleh dinyambung. Boleh. Nah terus ini Ustaz,
Iya Bang Raja. Lagi bulan Ramadan nih Ustaz. Iya. Jadi apa aja nih amalan dan zikir yang pas di bulan Ramadan ini Ustaz? Sebetulnya Allah ini sudah amat sangat sayang sama kita. Ada amal badan, tarawih, tegak, ruku, sujud, i'tidal, tasyahud, salam, ini amal badan. Ada amal harta, ngasih bukaan puasa, kemudian sedekah, sahur on the road, zakat fitrah, zakat mal, amal harta, zakat wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah. Ada amal lisan, inilah dia zikir. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah, astaghfirullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allah, amal lisan. Ada amal hati. Jadi jangan sangka orang yang diam aja itu nggak beramal. Amal hati, ridho, tawakal, qanaah, zuhud, amal hati. Makanya kalau kita lihat ada orang diam aja, bisa jadi bengong. Iya. Bisa jadi zikir juga Ustaz. Bisa jadi dia sedang zikir. Oh, jadi jangan diganggu dia. Jangan diganggu. Berarti kita harus husnuzon ya. Apalagi waktu kultum Ramadan di zuhur. Berbaik sangka dia. Harus selalu berbaik sangka. Kultum Ramadan waktu zuhur. Itu banyak sekali yang khusyuk itu. Kan ibadah tidur. Tidur. Oh berarti bisa diseling ya Ustaz. Misalkan kita pagi habis subuh kita zikir, nanti sore sebelum berbuka puasa mungkin kita ada rezeki, kita bisa berbagi. Ada namanya azkar sobah wa masa. Azkar jamak dari zikir. Zikir sobah, zikir pagi, wal masa, zikir petang. Biasanya yang kita baca selalu habis sholat subuh untuk zikir pagi, habis sholat maghrib untuk zikir petang, atau habis asar, zikir pagi, petang yang selalu. Itu sebenarnya rutinan aja untuk nyantol hatinya. Oh, artinya tidak ada jam-jam yang baiknya atau apa? Tentu ada khusus gitu. Ada tanah khusus, Makkah, Madinah. Ada orang khusus, Nabi dan Rasul. Ada malam khusus, Lailatul Qadar. Ada siang khusus, hari Arafah. Ada jam-jam khusus, tahajud malam. Jadi semua ada punya VVIP-nya. Wah, ada slot-slotnya begitu Ada ya. slot. Nah, Ustadz, bagaimana cara kita agar zikir kita tuh betul-betul ridho, betul-betul ikhlas, betul-betul terarah, fokus gitu. Saya khawatir misalnya terganggu, terdistrak dengan macam-macam. Contoh nih misalnya Bang Raja lagi zikir, tiba-tiba ngeliat tangannya, ada gambar apa itu? Iya kan? Macam-macam gambarnya kayaknya itu ya. Nah tuh Ustadz. Takutnya terganggu gitu Iya. konsentrasinya. Sebetulnya zikir ini semua yang mengingatkan kita pada Allah. Oke. Jadi ketika orang melihat inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit, wal ardi, penciptaan bumi, waqtilafil laili wan nahari, perputaran siang dan malam, la ayat. Itu semua adalah ayat-ayat. Bagi siapa? Liulil albab, orang-orang yang punya albab, hati, orang yang punya pikiran. Siapa dia? Alladzina yadhkuruna Allah, orang-orang yang berzikir mengingat Allah. Qiyaman ketika dia tegak, wa qu'udan ketika dia duduk, wa ala junubihim ketika berbaring. Nah, ketika melihat ini, apa kata dia? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidaklah Engkau ciptakan ini sia-sia. Jadi ketika orang sedang berada di tengah laut melihat ombak yang besar sementara tidak ada tepian, di saat itu dia berkata, ma khalaqta hadza batila. Tidaklah Engkau ciptakan ini sia-sia. Jadi bukan berarti yang kita lihat itu merusak zikir kita. Justru malah yang kita lihat itu membuat kita semakin berzikir mengingat Allah. Itu. Bisa jadi. Jadi jangan dihapus gitu ya, maksudnya itu jangan dihapus gitu. Jadi ketika Bang Raja lagi berzikir, Itu nih. terus dia lihat, bisa jadi itu membuat dia lebih khusyuk pada Allah daripada saya. Insya Allah. Ketika dia lihat, lalu dia terbayang, lalu dia mengatakan, ya Allah, aku nggak ada apa-apanya di hadapanmu. Aku pernah khilaf, aku pernah silap, aku pernah salah. Orang yang melihat dirinya banyak silap salah lebih baik daripada orang yang merasa dirinya sudah menjadi penghuni surga. Apalagi sampai kepada keangkuhan dan kesombongan. La yadkhulul jannah, enggak masuk surga, maka fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habatin min khardalin, ada sebesar biji sawi, min kibrin, sombong. Mudah-mudahan Allah jaga hati kita semua. Ustaz, kalau zikir itu kan kita harus fokus ya. Ya, Bang Ade. Fokus sekali. Nah, bagaimana kalau kita zikir itu pada saat mungkin tidak sadar sambil mengantuk, tidur kah? Biasanya setelah
sholat tahajud gitu kan, menunggu subuh, zikir tertidur seperti itu. Apakah itu sah atau tidak? Zikir ini kayak bawa motor juga Bang Ade. Kayak bawa motor. Kan nggak selamanya fokus kan. Iya. Kadang-kadang agak lari ke trotoar ya kan. Lari ke... Saya pernah bawa motor masuk ke paret pernah. Bawa mobil juga gitu kan. Gitu. Makanya kita fokus dulu kan. Iya. Nah itu. Jadi begitu juga dengan zikir. Mungkin di awal-awalnya syukur la ilaha illallah, la ilaha, tiba-tiba nampak THR, nampak Lamunan bayangan. Iya kan? Iya. Nah itu tagihan. Jadi kita berusaha untuk fokus lagi. Lebih baik yang paling afdal mulut nyebut, hati ngingat, pikiran fokus. Yang seringan-ringannya zikir, mulut nyebut. Ada orang sampai mulut menyebut Allah, la ilaha illallah, la ilaha, betul tidur. Hilang. Nah, itu bagus. Hilang. Tidur. Makanya Waktu Ustadz jatuh di motor itu, motornya nggak apa-apa Ustadz ya? malah motornya yang ditanya. Tanya ustadznya. Saya motornya, saya. Adapun tentang la ilaha illallah, Nabi mengajarkan afdhalu dzikri la ilaha illallah. Lalu kemudian ulama membuat beberapa teknik. Ada teknik itu cara. Teknik bahasa Arabnya adalah thariqah. Cara. Maka thariqah ini dipopulerkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, maka disebut dengan thariqah Qadiriyah karena Abdul Qadir. Lalu kemudian thariqah versi Syekh Bahauddin Naqsyabandi disebut dengan thariqah Naqsyabandiyah. Thariqah ini kebetulan Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili disebut dengan thariqah Syadziliyah. Thariqah ini dipopulerkan oleh Syekh Abdullah Syattari disebut dengan tariqah Syattariyah. Jadi masing-masing ini ada tekniknya masing-masing. Ada yang hentakannya pada la ilaha illallah. Ada yang ada cara di dalam dihentakkan seperti palu godam yang ke jantung. Itu teknik-teknik ini sebetulnya untuk membuat orang yang berzikir lebih fokus, lebih ingat, yang pada akhirnya dia menjadi orang lebih baik karena lebih dekat pada Allah. Ustaz, apakah kita berzikir itu harus menggunakan bahasa Arab? Apakah boleh menggunakan bahasa selain Arab gitu? Itu Ustaz. Doa zikir. Zikir. Doa itu zikir. Doa itu zikir. Kan sholat juga zikir. Tapi zikir bukan sholat. Ya. Sholat itu zikir. Aqimis salata li zikri. Dirikanlah sholat itu untuk berzikir dengan aku. Tapi zikir bukan sholat. Kalau sholat, zikir itu sholat, nanti orang, kamu nggak sholat. Aku sudah sholat, aku kan udah zikir. Nah itu. Jadi kalau ada orang berdoa, saya coba perhatikan setiap tabligh akbar, setiap bacaan doa berikut ini kita akan membacakan doa yang akan dibimbing oleh Ustaz Abdul Somad. Selalu doa itu pakai bahasa Indonesia. Allahumma anzilir rahmata wa salamata wal barakata ala hadhil jamaah. Ya Allah, turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir ini. Rabbana hab lana minas sholihin, berikanlah kepada kami anak-anak yang soleh dan solihah. Kenapa saya pakai bahasa Indonesia? Saya ingin jamaah itu merasakan doa itu. Arabnya saya sebutkan juga. Nah, karena banyak juga orang berdoa pakai bahasa Arab, nggak salah. Cuman khawatir aja doa bahasa Arab gitu. Tahajud sama istrinya, dia doa Allahumma zawijni zaujatan jamilatan saniyatan, amin katanya. Padahal artinya nikahkan aku ya istri kedua cantik. Pas kejadian baru dia kaget. Padahal pas tahajud diaminkan juga. Ustaz, tadi kita membahas soal sholawat. Apakah sholawat itu juga bagian dari zikir? Lalu kira-kira sholawat apa sih yang afdol, terutama di bulan Ramadan ini? Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, malaikat, yusalluna 'alan nabi, bersolawat kepada Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman. Berarti ada 3 sholawat. Sholawat Allah, sholawat malaikat, sholawat orang beriman. Sholawat Allah maksudnya rahmat dan ridha Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat malaikat maksudnya malaikat memohonkan kepada Allah supaya Nabi Muhammad SAW mendapatkan rahmat ridha Allah. Sholawat orang beriman datang jumpa sama Nabi. Ya Rasulullah, kalau mengucapkan salam kami tahu. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habib Allah, assalamualaikum ya Safwatullah, assalamualaikum ayuhan Nabi. Tapi kalau berselawat kami nggak tahu. Nabi ngajarkan, ucapkanlah
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang paling bagus kata Syekh Ali Jum'ah, salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Allahumma barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid, dalam Sahih Al-Bukhari. Tapi ada salawat yang disusun oleh ulama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa jalaiha. Dalam riwayat lain wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi. Itu yang selalu salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ada salawat munjiat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biham jamil ahwali wal afat wa taqdirana biha jami'al hajat. Salawat-salawat yang dibuat oleh ulama ini, Maulaya salli wa sallim daiman abada, yang disusun oleh Imam Al-Busiri dari Alexandria, Mesir. Salawat-salawat yang dibuat oleh para ulama ini maknanya semuanya baik karena tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi siapa yang mau mengamalkannya, bagus. Ada salawat Imam Al-Jazuli, Dalailul Khairat, ada salawat Nariyah, baik insya Allah. Nah, ini Ustaz. Jadi itu bagian dari zikir ya Ustaz ya? Bagian dari zikir. Ingetin aja mumpung masih ada beberapa menit lagi. Nih minum di Aduh, Masya Allah lupa. Terlalu nanya serius. dulu, Minum Ustaz. Bang Raja. Iya, siap. Ntar diminum. Nah, ini Ustaz mau nanya. Ya udah, minum dulu Ustaz. Ya. Lanjut. Ya. Jadi gini Ustaz, kalau berdoa kita kan dianjurkan juga untuk pembukanya juga dengan pakai sholawat ya Ustaz. Salawat. Ya, nah itu apa sih Ustaz fadilahnya, keutamanya kalau kita doa itu diawali dengan sholawat? Salat tidak diterima, batal kalau nggak ada salawat. Ya. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Handphone bunyi. Langsung Bang Arif salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, ya batal salat. Karena lupa mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Majelis kita ini majelis antana jifah, majelis bangkai, majelis busuk, majelis berbau, majelis berulat, majelis bernanah. Kenapa? Karena tidak berselawat. Maka mesti di dalam majelis itu berselawat. Makanya kadang dua orang pun ketika ketemu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tapi doa kunut nggak ada selawatnya Pak Ustadz. Doa kunut selawatnya di ujung. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Di awal paling bagus 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawat inilah pengantarnya, mengantarkan doa itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak diterima apapun kecuali melalui Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Arab Badui, orang-orang yang belum beriman mengatakan, kami percaya sama Allah, tapi kami nggak mau ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turun ayat, Qul, katakan kepada mereka, in kuntum tuhibbunallah, kalau memang betul kalian beriman kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Jalan mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, ini juga Ustaz. Misalnya kita segala sesuatu kan harus diniatkan untuk Allah gitu. Ya. Nah, berarti kalau kita misalkan belajar, terus kemudian kita bekerja, berarti itu disebut dengan zikir juga, Ustaz. Saya mau bekerja, lalu kemudian saya niat kepada Allah, saya niat kepada Engkau ya Allah, ini mencari nafkah, rezeki yang halal untuk anak istri, mudah-mudahan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Saat mengucapkan itu, ingat Allah kan, zikir. Jadi sebetulnya zikir ini nggak boleh putus. Makanya ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayul a'mal khairun, di antara semua amal ini apa yang paling baik? Antufariqad dunya, kau mati meninggalkan dunia, walisanuka ratbun, lidahmu dalam keadaan basah, bizikrillah. Sampai sahabat Nabi itu berkata, aku nggak takut sakratul maut, aku nggak takut dimakan cacing tanah, aku nggak takut berpisah dengan keluarga. Yang kutakutkan cuma satu dari kematian itu, apa? Lidahku kering sehingga aku tidak bisa lagi menyebut Allah. Puasa itu sebetulnya zikir. Kenapa puasa itu zikir? Karena ketika kita sedang puasa, pasti kita ingat Allah. Ngelihat sesuatu, astagfirullah. Di toilet, mau ngambil air, astagfirullah. Ingat Allah. Tapi di 11 bulan kemudian
nggak kayak lepang-lepang aja kayak. Mudah-mudahan nular dia. Mudah-mudahan. Berarti itu di bulan Ramadan nggak ada yang nyantol sama kita ya? Nauzubillah. Kita Harapannya ya. Kan bablas saja kan? Setelah Iya. Ramadan ini berlanjut tuh. Mudah-mudahan Ramadan ini bukan bulan numpuk amal, tapi bulan membiasakan diri beramal, membiasakan zikir, membiasakan sholawat, membiasakan tasbih, tahmid, takbir, tahlil, membiasakan untuk berbagi, membiasakan ngontrol diri. Ananda, kita punya pertanyaan. Silakan, San. Zikir apa yang membuat nilai saya bisa bagus gitulah. Buat nilai bagus ya. Afdalu zikri, zikir yang paling afdal. Semua zikir baik. Ya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalimatani, dua kalimat. Khafifatani 'alal lisan, ringan di lidah. Thaqilatani fil mizan, berat pada timbangan amal. Habibatani ilar rahman, disukai Allah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Tapi di antara zikir ini semua yang paling afdal, afdalul zikri la ilaha illallah. Kemudian ketika datang anak kecil, ponakan sepupu Nabi namanya Abdullah bin Abbas, lalu Nabi mengucapkan zikir untuk dia. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Dalamkan ilmu agamanya dan ajarkan dia pemahaman Al-Qur'an yang benar. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah pemahaman Islam yang benar, dalamkan ilmu agama anak kami ya Allah. Itu doa. Adapun Ananda untuk diri sendiri, Allahumma faqihni. Allahumma faqihni. Faqih artinya dalamkan ilmu agamaku, karena orang kalau ingin dijadikan Allah baik, dia punya pemahaman Islam yang benar. May yuridillahu bihi khairan, siapa yang diinginkan Allah menjadi baik, yufaqihu fiddin, didalamkan Allah ilmunya. Makna dalam di situ bukan hanya sekedar tahu, tapi makna dalam di situ sekaligus pengamalannya. Karena ilmu tanpa amal itu jadi azab. Jadi azab. Kabura maqtan indallah, azab yang paling besar, murka paling besar di sisi Allah, antaqulu ma la taf'alun, orang berilmu tapi nggak beramal. Oke. Ustadz, tadi waktu saya mau ke sini, kita kumpul-kumpul nih di Masjid Rawat Rate. Teman saya tetangga tuh nanya, namanya Gigan, dia pesan tadi, nanti tolong tanyain sama Ustadz dong gitu kan. Zikir apa yang mungkin bisa dilafazkan untuk melembutkan hati istri? Jadi Ustadz udah tahu kan kenapa dia nggak hadir di sini? Dia lagi Takut minta izin kayaknya Ustadz. Itu kalau itu saya curiga Ustadz. Jangan antum yang nanya, bawa temen nih. Aduh kacau. Orang lain ini ya? Jujur aja bang. Istri antum kenapa sih? Walillahil asmaul husna. Allah punya nama-nama yang baik. Fad'uhu biha, maka berdoalah kepada Allah dengan menyebut asmaul husna itu. Ada asmaul husna itu yang menyebutkan sifat-sifat Allah. Di antara sifat Allah di situ kelembutan, maha lembut, ya Latif. Jadi berdoa kepada Allah dengan bertawasul dengan asmaul husna, supaya sebagaimana lembutnya baik Allah kepada kita, Allah lembutkan hati dia. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, Engkau yang maha lembut ya Allah, lembutkan hati istri saya. Lebih bagus lagi doanya waktu malam sebelum sahur, di samping tempat tidur, di dekat dia. Ya Latif, lembutkan hati dia ya Allah. Oh, langsung dihadapkan ke dia? Langsung. Gitu, ditiupkan. Tersinggung nanti repot nanti ya? Kok gini tak? Saya nanya. Dengan zikir tadi, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Apa itu sama dengan istighfar? Astaghfirullahalazim, pendek. Nabi selesai salat, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Tapi ada lafaz panjang riwayat kedua, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang lebih panjang, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sayyidul istighfar. Itu yang disebut dengan istighfar. Man lazimal istighfar, siapa yang melazimkan memperbanyak istighfar, balasannya 3. Ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, segala kesempitannya diberikan makhraja, jalan keluar. Wa min kulli hammin faraja, segala kesusahannya diberikan kelapangan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Berarti kalau lagi bingung masalah rezeki,
Memperbanyak istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Tak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Wa may yattaqillaha, siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, diberikan Allah makhraja, makhraj, jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, diberikan Allah rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah, siapa yang menyerahkan urusannya kepada Allah setelah usaha dan ikhtiar, fahuwa hasbuh, maka cukuplah Allah baginya. Ustaz, kalau zikir di bulan Ramadan atau di bulan lain bisa mempengaruhi nilai saya beda atau tidak? Atau ada nilai maksudnya nilai plus di luar Ramadan dengan Ramadan itu sama? Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Jumlah bulan ada 12 yang sudah ditetapkan Allah. Yauma khalaqas samawati wal ard. Minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang utama. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Thalathun mutawaliyatun, 3 bulan berurut-urut. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ada 1 bulan lagi yang terpisah, ma baina Jumada wa Sya'ban, antara Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban, antara Jumadil Akhir dan bulan, itulah dia bulan Rajab. 4 bulan. Maka 12 bulan di atasnya ini ada 4 bulan utama, dan puncak di atas 4 bulan utama satu-satunya bulan yang disebut dalam Al-Quran, Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Quran. Maka kriteria ini maksudnya kelipatan amal. Utama di bulan haram, lebih utama lagi di bulan Ramadan. Semua amal-amal diberikan kelipatan, termasuk zikir. Nah, bagaimana cara menjaga konsistensi itu, Ustadz? Artinya kita sudah di Ramadan nih. Ya. Nah, biasa kan agak-agak berubah seketika. Agak-agak berlebihan juga. Semua berubah. Yang nggak berubah itu perasaan kita. Iya. Lanjut. Nah, artinya bagaimana setelah Ramadan itu agar zikir kita, doa-doa kita, salawat kita itu terjaga juga gitu. Masuk Syawal, habis nih Ramadan. Ya. Habis Ramadan itu kan waktu petang malam takbir. Ya. Begitu masuk Syawal, langsung Allah kasih ibadah baru. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Enggak ada kan di malam Ramadan? Adanya di malam Id sampai besok khotib. Artinya Allah sudah sediakan amalan-amalan baru untuk menjaga tadi. Lalu paginya langsung, maaf, perempuan yang dalam keadaan halangan pun tetap pergi, dibawa ke tanah lapang, tapi dia nggak ikut sholat, hanya mendengarkan di mobil Bang Raja yang raming panjang ngantri itu. Mereka duduk, pintunya otomatis itu. Iya, mereka semua duduk untuk mendengarkan khutbah. Ini nggak ada kan di pagi sholat rame-rame selama 30 hari, nggak ada kan? Artinya Allah sudah siapkan. Lalu kemudian perginya jalan sini, pulangnya jalan sini. Sunnah. Untuk apa? Ketemu orang, silaturahim. Habis itu bagi makanan. Open house. Nggak ada yang datang. Kenapa? Open house nggak diiringi dengan open heart. Nah, Hatinya nggak open. iya. Lalu kemudian setelah itu apalagi? Jangan kebablasan kuda lepas kandang. Mesti ada puasa 6 hari, puasa 6. Man shoma Ramadan, siapa yang sudah puasa Ramadan, tsumma atba'ahu sittan min Syawal, diiringi 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamid dahri, dapat pahala seperti puasa sepanjang tahun. Jadi sebenarnya Allah udah siapkan step-stepnya. Kita tinggal ikuti aja. Kita tinggal ikuti aja, insya Allah. Ya, tapi yang namanya manusia, Ustadz, kadang Saya mau naik, enggak kadang nih, turun, Ustadz. down. Kan gitu. Up and down. Pentingnya itu kenapa hebatnya orang di kampung kita dulu. Ketika hari raya Idul Fitri, saya udah perhatikan di beberapa daerah ada tradisi ziarah kubur. Oke. Ziarah. Kenapa? Ngingat mati. Jangan sibuk dengan baju baru, mobil baru, handphone baru, yang lain, yang satu lagi baru jangan disebut. Kenapa? Karena ngingat mati. Tidak ada nasihat yang paling hebat daripada kematian. Makanya kata Nabi, wakafa, cukuplah bil mauti wa'izo, cukup kematian sebagai nasihat. Makanya ingat mati. Saya dulu di handphone itu gambar liang lahat. Supaya setiap buka saya ingat mati. Ya. Sampai akhirnya saya nyetir jam 2 malam, tiba-tiba ingat. Takut saya. Akhirnya saya ganti nama. Ini mendingan langsung ditanyakan aja ke Ustadz ya Bapak mungkin ya. Jadi itu hukumnya pada saat Lebaran hari pertama selesai sholat Id, kunjungi langsung ke pusara
ayah atau ibu, hukumnya apa Ustaz? Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Aku dulu melarang kamu ziarah kubur. Gak boleh ziarah kubur. Kenapa? Karena ziarah kubur hanya untuk alhaqumut takasur, membangga-banggakan diri. Hai kamu yang dulu perang gak pernah kalah, hai kamu yang kaya raya, hai kamu yang hebat, hai kamu yang berasal dari suku Anu Bani Anu. Gak boleh. Lalu kemudian meminta kepada yang kubur, hai orang yang ada dalam kubur. Lalu kemudian ketika itu mereka ziarah kubur itu hanya untuk mempersedih-sedih diri. Gak boleh. Lalu kemudian setelah 3 penyakit ini hilang, setelah iman kuat, ala fazuruha, silakanlah ziarah kubur. Kenapa silakan ziarah kubur? Karena yang 3 tadi berganti dengan 3 yang baru. Apa fungsi guna ziarah kubur? Tazkiratan lil maut, mengingat mati. Turiqul qulub, melembutkan hati. Tudmi'ul ain, meleleh air mata. Ingat mati, hati lembut, meleleh air mata. Di situ berdoa, ya Allah. Ya Allah, nangis dia luar biasa. Pas ditanya, kenapa nangis bro? THR belum cair. Ustaz, zikir ini kan banyak macam-macam, termasuk zikir dan sholawat. Kalau kita berzikir dengan bahasa sendiri atau mungkin dengan kreasi kita, Kasih contoh zikir bahasa sendiri. Allah Maha Besar mungkin, atau ya Allah apa seperti itu mungkin. Coba perhatikan malam muhasabah, malam tahun baru, malam muhasabah, malam iktikaf. Itu rata-rata pembimbing pakai bahasa Indonesia. Kami dosa kami banyak, ampunanmu lebih besar ya Allah. Kenapa mereka pakai bahasa Indonesia? Supaya masuk ke dalam hati. Lebih kena ya. Lebih ngena. Lebih banyak yang nangis. Iya. Nangisin THR. THR terus. Abah guru kumpul pakai bahasa Banjar. Ngajar. Kenapa? Ya komunitas dia. Gus Baha pakai bahasa Jawa. Kenapa? Ini saudara-saudara kita yang ada di Bugis Makassar, Andri Guruta pakai bahasa Bugis. Kenapa? Ya bahasa itu masuk ke dalam. Jadi saya tetap pakai bahasa Arab juga karena Nabi mengajarkannya bahasa Arab. Tapi kita terjemahkan pakai bahasa kita untuk apa? Masuk ke dalam hati. Tujuannya kan ke hati. Meresap. Sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Masya Allah. Artinya niatnya kan sebenarnya. Innamal a'malu binniyat. Ya nggak boleh pakai bahasa asing sholat. Sholat. Inna sholati, my praying, wa mahyaya, my life, wa mamati, my die, lillahi ta'ala, for you, oh my God. Batal sholat. Luar batal. Allah, gede banget. Batal. Begini, Tat. Sholat itu bacaannya dari sholat itu sama dengan berzikir. Bagaimana cara sholat itu selalu konsentrasi selama ini konsentrasi sholat itu kadang-kadang gampang bubar. Ada aja yang dipikirin. Bagaimana caranya, Tat? Sholat itu aqwalun, ucapan. Ucapan maksudnya Allahu Akbar. Ucapan. Wa af'alun, perbuatan. Perbuatan. Ucapan dan perbuatan. Startnya mana? Mufattatahatun bitakbir. Allahu Akbar. Finishnya mana? Wa muhtatamatun bitaslim. Assalamualaikum warahmatullah. Ucapan, perbuatan, start takbir, tutup salam. Itulah sholat. Tapi khusyuknya dijaga bukan mulai takbir. Tapi mulai wudhu. Saat air disiramkan ke tangan, mulai dia berniat. Karena niat artinya perbuatan yang sejalan dengan niat. Lalu kemudian ketika dia mencuci tangan, saat itu dia sedang dalam keyakinannya, mulai dia menghadirkan hatinya. Yang tadi hatinya di pasar, di kantor, di sini segala macam. Lalu kemudian dia menghadirkan hatinya ke dalam dirinya. Lalu khusyuk mulai, konsentrasi, kesadaran. Lalu kemudian dia sadar bahwa ini mulut banyak dosa, kumur-kumur masuk hidung, keluar dosa-dosa mulut. Lalu kemudian famsahu, faghsilu wujuhakum, basuh wajah, dosa-dosa mata. Wa aydiyakum ilal marafiq, dosa-dosa tangan keluar dari celah-celah tangan. Wamsahu biru'usikum, dosa-dosa kepala sampai keluar dari lubang-lubang telinga. Wa arjulakum ilal ka'bain, sampai celah-celah kaki supaya airnya masuk ke dalam sampai keluar dari celah-celah kaki. Ini hadisnya ada dalam kitab Sunan Ibni Majah.
Selesai itu dia baru berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Lalu kemudian dia menjawab seruan azan. Dari seruan azan itu, makanya waktu azan berkumandang jangan lagi ngobrol, jangan lagi cerita, handphone udah masuk, karena untuk menghadirkan hati. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada tambahan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Jawabnya la haula wala quwata illa billah. Tutup dengan doa wasilah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilatal fadilah wasyarafa wa daratal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athu Allahumma maqama mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Lalu kemudian menghadap Allah dengan baca qul a'udzu birabbin nas supaya enggak diganggu setan. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril wasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Pasang 5 poin ini dalam takbiratul ihram. Salatnya apa? Zuhur. Wajib apa sunat? Sunat. Berapa rakaat? 4. Ada apa qada? Ada. Jadi makmum apa jadi imam? Jadi makmum. Usalli fardal maghribi 3 raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Bagi yang pakai usolli. Bagi yang enggak pakai usolli, saudara-saudara kita dari Muhammadiyah, dari Persis, Al-Irsyad, nggak pakai usolli, ya udah niatnya dalam hati aja. Allahu Akbar. Lalu kemudian ketika membaca itu, di antara yang membantu kekhusyuan, mulut bergerak. Ya Khabbab, sahabat Nabi namanya Khabbab. Kamu sholat sama Nabi? Pernah sholat sama Nabi? Pernah. Nabi itu kalau sholat mulutnya bergerak atau diam aja? Nabi kalau sholat mulutnya bergerak. Kenapa Nabi mulutnya bergerak? Dari mana kamu tahu? Saya tahu mulut Nabi bergerak karena saya lihat jenggotnya bergerak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Itu membantu kekhusyuan. Kata Syekh Ali Jum'ah, di antara yang membantu kekhusyuan, mengatur nafas. Jadi kalau kita pakai iftitah Allahu Akbar kabira atau iftitah Allah maba'id, Allahu Akbar kabira itu dibagi menjadi 4 nafas. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya alladhi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Melafazkan bacaan, mengatur nafas, membantu kekhusyuan. Dan takbir-takbir intiqal, takbir berpindah itu dikuatkan untuk menguatkan. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Duduk antara 2 sujud. 8 itu mesti diingat kuat. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Insya Allah kalau jurus ini kita pakai, Allah bantu kita untuk lebih khusyuk. Amin. Kenapa tidak khusyuk? Tidak dilafazkan, tidak diatur nafas, iftitah, fatihah, ayat 1 nafas. Bukan Imam Hanafi, bukan Imam Maliki, bukan Imam Syafi'i, bukan Imam Hambali. Imam Valentino Rossi. Sampai ini kita, sampai dibantu sampai sholat 40 rakaat. Itu masih nggak konsentrasi aja. Itu bagaimana Ustaz? Sampai 40 rakaat itu. Sampai 40 rakaat. Jadi kan sholat apa 40 rakaat? 4 rakaat itu kan sholat fardu ainnya kan ada 17. Terus Ditambah sholat rawatibnya. Ditambah lagi sholat tahajud 11 rakaat sama sholat witir. Itu pun masih susah sekali. iya, Mau belajar zikir, mau konsentrasi, sama dibantu sama sholat. Imam Ahmad bin Hambal punya anak namanya Abdullah bin Ahmad bin Hambal. Ketika Abdullah bin Ahmad bin Hambal ditanya, "Bapak kamu sholatnya berapa rakaat?" 300 rakaat, 300 rakaat sehari semalam. 300 rakaat sehari semalam. Setelah dia masuk penjara, kena fitnah, 150 rakaat. Jadi tentang masalah rakaat yang banyak, silakan memperbanyak rakaat selama ada dalilnya sholat-sholat sunat. Adapun kekhusyuan, kita hanya berusaha. Siapa yang mendapatkan kekhusyuan? Siapkan cawannya, hatinya, ikhtiar kita tadi. Khusyuk itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setelah Ramadan, di dalam Ramadan dengan ikhtiar kita mendapatkan kekhusyuan kita insyaallah. Oke, Ustadz, ini udah sepertinya hampir imsak, Ustadz. Ya. Mungkin kita doakan dulu ya mungkin untuk hari ini agar puasa kita mungkin lancar nih untuk hari ini, Ustadz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Jadikan kami orang-orang yang mendengarkan nasihat yang baik lalu mengiringinya dengan amal yang baik. Allahumma innaka afuun, engkau maha pemaaf, tuhibbul afwa, engkau cinta pada maaf. Fa'fu anna, maafkan, ampunkan silap salah kami ya Allah. Allahumma rzuqna quluban syakirah. Berikanlah kami hati-hati yang bersyukur, wa alsinatan dzakirah. Berikan kami lisan yang senantiasa berzikir. Warzuqna azwajan solihat. Berikanlah kami pasangan hidup yang solihah, solihah, yang menolong kami untuk urusan akhirat. Wa tub alaina, terima taubat kami. Waqtim bis solihati a'malana, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Kama jama'atana fi hadhihi dunya fajma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Sebagaimana engkau kumpulkan kami di dunia, kumpulkan kami di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf buru-buru ini bukan karena ngusir tamu, tapi karena kita takut imsak. Nah, itu dia lebih Segera, baik. insyaallah. Tapi boleh kita tutup lebih afdol lagi. Kita selfie dulu. Oh jelas, insyaallah. Iya kan? Insyaallah. Ayo mari. Terima kasih banyak Ustaz. Mantap. Ini kita harus segera berangkat Harus. ke masjid Rawat Latih. Iya. Nah, Kita ambil foto. Kita ambil Sini. foto. Iya. boleh. Sini Bang Aja. Bang Raja harus di tengah nih Bang Raja. Ya. Ini yuk. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Kata-kata hari ini, kalau sudah panen padi, buat baik jangan pikir. Apapun yang terjadi, kita senantiasa selalu berzikir. Masya Allah. Sesuai tema. Alhamdulillah ya. Waduh. Izin Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda baru saja menyaksikan Indahnya Ramadan, didukung oleh